Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, berpenduduk 455.410 jiwa, dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani tradisional. Potret kemiskinan ekstrim masih menjadi tantangan utama pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berbagai upaya dilakukan oleh aktor pembangunan, baik aktor pemerintah maupun non-pemerintah, untuk mengangkat derajat kehidupan para petani. Namun pola kerja non-kolaboratif para aktor pembangunan tidak efektif mengubah kehidupan petani. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, yang merupakan gerakan di seluruh dunia yang diprakarsai oleh Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dan didukung negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan prinsip leaving no one behind dan multi-stakeholder partnerships menjadi solusinya. Difasilitasi pelaku pembangunan pemerintah dan non-pemerintah dengan pola kerjasama multipihak melalui sistem pertanian berkelanjutan telah mengubah kehidupan petani. Saya awalnya hidup di jalan dan saya bergabung di bidang pertanian, dan tanam awal itu saya tanam tomat servo 7.000 pohon dengan kol kakak cross 3.000 pohon. Dalam jangka waktu 2 bulan itu saya tekuni betul-betul ini pekerjaan, dan saya panen dan mendapatkan 39 juta. Dan mendapatkan support dari pemerintah yaitu Dinas Pertanian berupa kultivator, pupuk bersubsidi, dan benih hortikultura. Peranan kami, kami terus membina secara keseluruhan oleh kami para petani, dan juga pendampingan dalam arti petani-petani didamping oleh teman-teman penyuluh pertanian lapangan, termasuk juga petugas pengamat hama dan penyakit. Dengan perubahan ini kita bisa melihat hasil yang sekarang, dan ini meningkatkan pendapatan. Karena ketika kemarin kami melakukan analisis sederhana, pendapatan harian tidak dapat. Tapi sekarang ini pendapatan harian ini meningkat 100 kali lipat. Sehingga dengan pendapatan yang ada ini, kami bisa mengantisipasi stunting. Karena bisa ada uang untuk beli beras, protein hewani. Kami sekarang ini juga akses kesehatan ini jauh lebih bagus. Karena kami punya uang. Sebagai implementasi dari visi misi Bupati Timor Tengah Selatan dan Wakil Bupati, maka pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelaksanaan program kegiatan berupaya untuk melibatkan banyak stakeholder, baik itu NGO, LSM, akademisi, swasta, dan juga pihak lain yang mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting. Yayasan Krishna Galensia selaku fasilitator untuk memfasilitasi para mitra, baik itu mitra-mitra pemerintah maupun mitra non-pemerintah. Dan saat ini kita memiliki 15-18 mitra strategis yang terdiri dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah dalam mendukung petani, mulai dari tahap persiapan lahan, pemilihan benih, pengolahan, pindah tanam, persemaian, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, panen, dan pemasaran. Lewat dana desa yang kami sudah alokasikan, itu berupa kami belanja berupa bibit, pupuk, dan kultivator. Krishna Foundation dampingi kami untuk kami mama-mama juga di dalam. Jadi kami cukup dengan hasil yang kami tanam sayur di dalam lahan kami. Sekarang dalam rumah tangga kami untuk masalah ekonomi tidak ada lagi. Penghasilan itu sampai 8 sampai 9 juta, bahkan sampai 10. Kami bisa menyekolahkan anak-anak kami yang sekarang pertama sudah kuliah di Jogja, jurusan teknik sipil. Yang kedua, yang nomor 2 itu sekolah di Kupang, dan dia jurusan kesehatan hewan. Antara saya dengan kelompok tani, saya beli langsung di tempat.
Mereka juga puas, saya juga puas. Mereka tidak dirugikan, saya juga tidak dirugikan. Untuk melindungi sumber mata air di kelompok kita telah menanam anakan di sekitar sumber mata air. Kita juga mendapat perhatian dan mendapatkan bantuan dari Dinas Kehutanan berupa anakan mahoni dan gamalin sebanyak 7.000 pohon, dan anakan itu kita sudah tanam di sumber mata air dan lokasi pertanian. Di samping itu juga kita telah melakukan jebakan-jebakan air di kebun sehingga dapat menstabilkan kembali kebutuhan air di musim panas. Kita awalnya menanam hanya sebatas 10 dan 20 bedeng, namun ada pendekatan ini kita meningkatkan usaha kita. Dampaknya adalah mengurangi kejadian KDRT, mengurangi TKI yang berencana untuk merantau. Saya nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang membantu kami untuk menurunkan angka stunting dan angka kemiskinan di daerah ini. Secara nasional, Kabupaten Timur Tengah Selatan berada di urutan kedua nasional dalam penurunan angka stunting. Dari tahun sebelumnya itu nomor 2 tertinggi di Indonesia. Satu penurunan yang cukup drastis di daerah ini. Terima kasih.